Kepada Bunda Dr. Penti disilahkan. Baik, terima kasih Bunda Aini. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua sudah bertilawah dipandu oleh Bunda Zuhro. Selanjutnya seperti biasa kita akan lanjutkan pada tafsir. Untuk hari ini kita menginjak pada surah Al-Baqarah ayat 22. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Baik, kita terjemahkan. Allazi yang ja'ala lakumul arda, menjadikan bagi kalian al-ardo bumi, firasya sebagai hamparan, wassama'a dan langit, bina'a sebagai bangunan, wa anzala minas sama dan Allah menurunkan dari langit ma'an air, fa akhraja bihi minas samarot, lalu melalui air itu ya mengeluarkan as-samarot berbagai macam buah, rizqan lakum sebagai rezeki untuk kalian, fala taj'alu lillah, oleh karena itu janganlah kalian menjadikan bagi Allah anda dan sekutu, wa antum ta'lamun padahal kalian tahu udah diciptakan oleh Allah tapi menjadikan Allah sekutu. Baik, kita lihat dari tafsir Jalalainnya. Alladzi ja'ala. Nah, ja'ala di sini bermakna khalaqa ya. Kemarin sudah kita bahas perbedaan ja'ala dan khalaqa. Khalaqa itu dari tidak ada ya, dari yang tidak ada jadi ada. Kalau ja'ala dari ada kemudian dibentuk pada yang lain. Alladzi ja'ala khalaqa lakumul arda firasyan hal bisatan yuftarashu la ghayah fis salabah aw layyunah fala yumkinul istiqrar 'alaiha was samaa binaa saqfan wa anzala minas sama ma'an fa akhraja bihi min anwa'is samarat rizqan lakum ta'kulunahu wa ta'lifuna bihi dawabikum fala taj'alu lillahi andada syuraka fil ibadah wa antum ta'lamun annahul khaliq wa la yakhluquna wa la yakunu ilahan illa may yakhluq. Intinya dalam Jalalain itu bahwa dialah Allah yang telah menjadikan di sana bermakna menciptakan ya, menciptakan bagimu, menciptakan apa? Bumi sebagai hamparan, yaitu hamparan yang subhanallah ya tidak begitu keras, tidak begitu lunak gitu ya. Nah, di sini
Sehingga yang kalau terlalu keras kan, kalau terlalu lunak tidak mungkin didiami secara tetap gitu ya. Langit sebagai naungannya atau sebagai atap, kemudian dari langit itu diturunkan ya hujan, sehingga bermacam-macam buah-buahan ya sebagai rezeki untuk kalian. Ini Allah ingatkan ya, supaya kalian bisa makan, kemudian rerumputannya untuk binatang ternak. Nah, udah Allah kasih apa-apa gitu ya. Jangan kalian itu menyekutukan atau jangan kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah gitu. Jangan pernah kalian membuat tandingan-tandingan bagi Allah dalam pengabdian gitu ya. Padahal kamu udah tahu bahwa Allah teh pencipta gitu ya, bahwa eh, sesembahan mereka ya berhala itu tidak bisa menciptakan apa-apa, tidak layak disebut Tuhan gitu ya. Mereka malah menyembah Lata, Uzza, Manat gitu ya yang sama sekali tidak bisa memberikan manfaat madorot gitu. Nah, kemudian kita lihat dari tafsir Ibnu Katsir di sini dari fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Di sini disampaikan bahwa Ibnu Abbas menyebutkan janganlah kalian menyekutukan Allah gitu ya dengan mengadakan tandingan-tandingan yang tandingan tersebut tidak bisa memberikan madarat, tidak bisa memberikan manfaat gitu ya. Sedangkan kalian tahu bahwa tiada ilah yang berhak bagi kalian sembah itu, dialah Allah gitu. Dialah Allah yang Maha memberi rezeki kepada kalian gitu. Dan kalian tahu bahwa yang diserukan kepada kalian oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah menyuruh mengesahkan Allah gitu ya, yang tidak bisa diragukan lagi. Nah, ini Allah intinya mengingatkan kepada orang-orang yang masih gitu ya menjadikan tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu bagi Allah. Jadi fala taj'alu lillahi andadan di sini menurut Ibnu Abbas bahwa andad di sana itu maksudnya adalah syirik yang andad itu syirik yang lebih samar gitu ya, yang halus gitu ya, lebih samar daripada semut gitu ya. Bayangkan saja andad itu yang menjadikan andad itu diibaratkan seperti semut ya, semut yang berjalan gitu ya di atas batu hitam di kegelapan malam. Jadi kadang tidak terasa kita menjadikan Allah andad-andad gitu ya, kita menjadikan sekutu atau tandingan itu tanpa tanpa disadari. Nauzubillah ya, semoga Allah selalu membimbing kita. Nah, ini fala taj'alu lillahi andadan ini harus betul-betul kita simak gitu ya, harus betul-betul kita pikirkan bahwa saking saking tipisnya gitu ya yang disebut dengan Anda di sini yaitu tadi semut semut hitam berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam gitu. Saking tidak terlihatnya, termasuk bahwa dari menjadikan andad bagi Allah itu ketika seseorang mengucapkan demi Allah dan demi hidupmu serta demi hidupku wahai Fulan, itu sudah masuk ke andad gitu, sudah musyrik. Nauzubillah ya, kalau kita pernah misalkan bersumpah seperti ini demi Allah, nah ini demi menyertakan Allah dan gitu ya, demi Allah dan demi hidupmu serta demi hidupku itu sudah masuk andad, sudah masuk musyrik gitu ya. Semoga kita dibimbing oleh Allah baik dalam ucapan, dalam bertindak gitu ya, yang tidak harus lebih hati-hati lagi dalam bertindak. Nah, di sini ada hadis yang panjang gitu ya, langsung saja karena waktu kita tidak banyak. Nah, di sini saya ceritakan bahwa dari sini ya, Yahya ibnu Abu Kasir, dari Zaid ibnu Salam, dari kakeknya, dari Haris al-Ash'ari bahwa Nabi pernah bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada
Yahya bin Zakaria ya alaihi salam, Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam untuk mengamalkan 5 kalimat dan memerintahkan kepada Bani Israel untuk mengamalkannya. Akan tetapi hampir saja Yahya terlambat mengamalkannya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berkata kepadanya, sesungguhnya kamu telah diperintahkan untuk mengamalkan 5 kalimat. Kamu pun memerintahkan kepada Bani Israel agar mereka mengamalkannya. Apakah kamu yang menyampaikan atau aku yang menyampaikan? Kemudian Yahya menjawab, wahai saudaraku, sesungguhnya aku merasa takut. Jika kamu yang menyampaikannya, nanti aku akan diazab atau akan dikutuk. Kemudian Yahya bin Zakaria mengumpulkan ya kaum Bani Israel di Baitul Maqdis sampai masjid udah penuh oleh mereka ya. Kemudian Yahya duduk di atas tempat yang tinggi, memuji Allah, menyanjung Allah. Kemudian ia mengatakan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku untuk mengamalkan 5 kalimat. Dia memerintahkan pula kepada kalian agar mengamalkannya. Nah, pertama, hendaklah kalian menyembah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena sesungguhnya perumpamaan orang yang menyekutukan Allah itu seperti seorang laki-laki yang membeli seorang budak ya, membeli hamba sahaya dengan uangnya sendiri secara murni gitu ya, baik dengan uang perak atau uang emas. Kemudian si budak itu bekerja. Kemudian si budak itu bekerja kepada tuannya ya dan memberikan hasil penjualannya, memberikan jasanya itu kepada selain tuannya. Nah, ada nggak di antara kalian yang suka diperlakukan seperti itu gitu. Jadi diibaratkan seperti itu ya. Jadi diibaratkan kita misalnya kita sebagai majikan membeli budak atau hamba sahaya gitu ya. Udah diurus, udah itu kemudian kita beli ya dengan uang ya dengan pengorbanan baik uang emas ataupun uang perak membeli budak tersebut. Kemudian si budaknya itu atau hamba sahayanya bekerja, kemudian hasil penjualannya itu bukannya dikasih ke kita aja, tetapi malah diberikan pada yang lainnya gitu ya, majikan lainnya. Kalian suka nggak diperlakukan seperti itu? Nah, jadi diibaratkan seperti itu. Nah, sesungguhnya Allah yang menciptakan kalian. Ini diibaratkan. Allah itu yang udah menciptakan kalian, udah ngasih rezeki gitu ya. Maka sembahlah Allah. Jangan kalian sekutukan dengan yang lain, dengan sesuatu apapun gitu. Kan orang-orang Mekah itu la yaqulunallah ketika ditanya siapa yang menciptakan langit bumi Allah, tetapi mereka menjadikan andad ya, menjadikan tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu ya dengan menyembah berhala. Jadi Allah memerintahkan kalian untuk mengerjakan sholat karena sesungguhnya zat Allah berada di hadapan hamba-hambanya. Allah itu ya zat Allah ada di hadapan kita sebagai hamba yang sedang sholat itu ketika sholatnya itu tidak menoleh. Oleh karena itu apabila kalian sedang sholat, kalau menoleh berarti Allahnya sudah tidak ada di hadapan zat Allah ada gitu ya di hadapan hamba selama hamba itu sedang sholat dan tidak menoleh. Karena itu ketika kalian sholat, jangan kalian menoleh. Allah telah memerintahkan kalian saum karena sesungguhnya perumpamaan saum itu seperti keadaan seorang laki-laki yang membawa sebotol minyak kasturi ya, membawa minyak kasturi berada di tengah-tengah golongan kaum gitu ya. Kemudian mereka dapat mencium wangi minyak kasturi itu. Nah, sesungguhnya bau mulut orang yang sedang saum lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Nah, jadi seperti itu ya. Allah menyuruh kalian bersedekah karena sesungguhnya perumpamaan sedekah itu seperti seorang laki-laki yang ditawan musuh dan mengikat kedua tangannya ya, ditawan oleh musuh, mengikat kedua tangannya ke lehernya lalu mengajukannya untuk menjalani hukuman pancung. Kemudian laki-laki itu berkata,
bolehkah aku menebus diriku dari kalian? Kemudian laki-laki itu menebus dirinya dengan semua miliknya, baik yang bernilai murah maupun yang bernilai mahal, sehingga dirinya terbebas. Nah, seperti itu ya diibaratkannya. Kemudian yang terakhir, Allah memerintahkan kalian zikir gitu ya. Zikir, banyak ingat sama Allah gitu ya. Karena sesungguhnya perumpamaan zikir itu seperti seorang laki-laki yang dikejar-kejar musuh. Bayangkan saja kita sedang dikejar-kejar musuh gitu ya, setan gitu ya, yang mau memburunya dengan cepat dari belakang. Kemudian lelaki itu sampai ke suatu benteng dan ia berlindung di dalam benteng itu dari kejaran musuhnya. Jadi diibaratkan seperti benteng ya, zikir itu seperti benteng yang sesungguhnya tempat yang paling kuat bagi seorang hamba untuk melindungi dirinya dari setan adalah dalam keadaan zikir atau mengingat Allah. Nah, demikian ya. Subhanallah sudah disampaikan fungsi-fungsi ya dari 5 kalimat yang tadi disampaikan. Kemudian ada hadis penguat selanjutnya bahwa wa ana amurukum bi khamsin, di sini ana gitu ya. Wa ana dan saya amurukum, Allah ya, amurukum, aku diperintahkan ya kepada kalian bi khamsin, untuk mengajarkan 5 sama, untuk mengerjakan 5 perkara bi khamsin Allahu amaroni, yang oleh Allah diperintahkan kepadaku bihinna, dengan 5 perkara itu. Apa saja? Al jamaah. Nah, ini al jamaah yaitu harus bersatu gitu ya, menetap berjamaah gitu. Alhamdulillah ini ada di jamaah komunitas ngaji subuh gitu ya, bersatu. Kemudian as-sam'u, mendengarkan atau tunduk gitu ya, at-ta'ah, taat kepada ulil amri, wal hijrah, dan hijrah, wal jihad fisabilillah, dan jihad di jalan Allah. Fa innahu, karena sesungguhnya, man kharaja minal jamaah nih, barang siapa yang keluar dari jamaah di sini ya, maka faqad khala aribaqahu al-islam min unukihi, berarti dia sudah menanggalkan Islam dari lehernya. Barang siapa yang keluar dari jamaah ya, jamaah di sini maksudnya yang visi misinya sesuai dengan Quran Sunnah, yang seperti itu misalnya, maka seperti ia menanggalkan Islam dari lehernya, illa ayyuraji'a, kecuali ia kembali untuk bertaubat gitu ya. Wa man da'a, nah di sini barang siapa yang memanggil, nah ini hati-hati, wa man da'a bid'ah jahiliyah, dengan panggilan jahiliyah, sok ada ya gitu ya, misalkan heureuy dengan panggilan-panggilan jahiliyah, fahuwa min jitsi jahannam. Maka ketika seseorang memanggil dengan memakai seruan jahiliyah, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan berlutut. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa in shoma wa sholla, walaupun dia sholat dan saum dan sholat. Faqala, Rasulullah menjawab, wa in sholla wa shoma, ya, walaupun orang tersebut suka sholat, suka saum, tetapi suka memanggil orang lain dengan panggilan jahiliyah gitu ya. Wa za'ama annahu muslim, sekalipun dia sholat, saum, serta mengaku dirinya muslim. Nah, maka di sini kata Rasulullah, fad'ul muslimin, maka panggillah gitu ya, panggillah orang muslim bi asma'ihim, dengan nama mereka gitu. Ala ma sammahumullah azza wa jalla, sesuai dengan nama yang sudah Allah namai ya untuk mereka, al-muslimin, yaitu orang-orang muslim, al-mu'minin, orang-orang mukmin, ibadallah, adalah hamba-hamba Allah. Nah, ini sama ya, ini juga untuk mengingatkan kita semua jangan sampai
misalkan, "Hei, musyrik, hei kufur, hei apa," misalkan ini perkataan-perkataan jahiliyah, tetapi hendaklah kita mengucapkan al-muslimin, al-mukminin, ibadallah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, yang dari ayat ini ya, bahwa yang menjadi syahid mengenai ayat, tentang ucapan Yahya bin Zakaria ya, yang sesungguhnya Allah sudah menciptakan kalian gitu ya, udah memberi rezeki kalian, karena itu beribadahlah kepada Allah. Jangan kalian menyekutukannya dengan apapun gitu. Ayat ini menjadi dalil yang menegaskan, untuk perintah bertauhid hanya, beribadah kepada Allah. Hanya beribadah kepada Allah saja tanpa menyekutukannya. Nah, para mufasir misalkan Ar-Razi gitu ya, menjadikan ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan adanya pencipta. Jadi surah, Al-Baqarah ayat 22 ini sebagai dalil bukti adanya pencipta. Nah, ayat tersebut ya tentu saja menunjukkan, barang siapa yang kan, ketika kita memperhatikan ciptaan Allah gitu ya, jagat raya ini, alam raya ini, baik yang berada di bawah ya, di bumi maupun yang berada di langit gitu ya, bagaimana bentuknya yang berbeda-beda, kemudian, warna karakter, manfaat, serta menempatkan semua itu pada tempat yang subhanallah mendatangkan manfaat yang tepat, kemudian mengetahui kekuasaan penciptanya, hikmah ilmu begitu teliti, begitu agung Allah kuasanya gitu ya. Nah ini, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang Arab Badawi ketika ditanya, nah, apa dalil yang menunjukkan, adanya Allah gitu ya, apa dalil yang menunjukkan adanya Rob? Mereka menjawab, subhanallah, kotoran unta gitu ya, menunjukkan adanya unta. Nah, jejak kaki menunjukkan adanya orang yang pernah berjalan. Bukankah langit punya gugusan bintang, bumi juga mempunyai jalan-jalan yang luas dan lautan mempunyai gelombang? Nah, tidakkah yang demikian itu menunjukkan pada kalian akan adanya Allah yang maha lembut lagi maha tahu gitu. Ar-Razi menceritakan dari Imam Malik bahwa Harun ar-Rasyid pernah ditanya gitu ya. Ini, menguatkan ketauhidan kita gitu ya, ketika ada anak kita misalkan atau murid kita bertanya gitu ya, bahwa, bukti ini semuanya nanti akan berbicara bukti adanya Allah itu apa gitu ya. Di sini, Harun ar-Rasyid pernah bertanya kepadanya ya, kepada Imam Malik mengenai hal itu. Maka, ia pun memberikan bukti tentang hal itu, yaitu dengan adanya berbagai macam bahasa. Nggak usah jauh-jauh gitu ya, bukti adanya Allah itu lihat macam-macam. Subhanallah kan ada bahasa ujug-ujug beda ya, ada Arab, Sunda, Jawa, Inggris. Itu, suara, kemudian nada suara, itu adalah menunjukkan, bukti kekuasaan itu ya, bukti adanya Allah. Kemudian Abu Hanifah juga, bahwa sebagian orang-orang zindik pernah bertanya kepada Abu Hanifah mengenai keberadaan Allah gitu ya. Maka ia pun mengatakan kepada mereka, ini orang-orang zindik bertanya ya kepada Abu Hanifah, maka ia pun mengatakan kepada orang zindik tersebut, tinggalkan aku di sini. Aku sedang memikirkan, ada sebuah kapal di laut yang, banyak gitu ya, beraneka ragam barang dagangan, dan tidak ada seorang pun yang menjaga dan mengendalikannya. Namun demikian, kapal itu tetap bisa berlayar tanpa nahkoda, terombang-ambing oleh derasnya ombak, sampai akhirnya berhasil melalui gelombang tersebut dan terus melaju gitu ya tanpa nahkoda. Maka mereka pun berkata, ini merupakan suatu hal yang tidak mungkin dikatakan oleh orang yang berakal. Kemudian Abu Hanifah berkata, hei kalian, jika demikian, apakah gitu? Mungkin tuh sih, tadi kapalnya, menuju tempatnya tanpa nahkoda gitu ya, banyak barang di dalamnya gitu. Diibaratkan seperti itu oleh Abu Hanifah. Nah, kemudian Abu Hanifah berkata, hei kalian, jika demikian, kalian pikirkan gitu ya, alam jagat raya ini beserta isinya yang sangat teratur gitu ya, masa sih tidak ada pembuatnya gitu. Kalian saja yang sepele gitu ya, tadi kapal gitu ya dengan berbagai isinya, mungkin nggak, akan sampai kalau tidak ada nahkodanya. Nah, ini juga sama gitu ya,
alam yang begitu matahari terbit dari timur ya, terbenam, kemudian gunung gitu ya, apa, meteor, bagaimana bintang tertata rapih gitu ya, masa tidak ada pembuatnya gitu ya. Maka orang-orang tersebut ya, tercengang gitu, hingga akhirnya mereka, kembali kepada kebenaran dan masuk Islam di bawah bimbingan, Abu Hanifah. Nah, kemudian, ini cerita Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i pernah ditanya gitu ya, Imam Syafi'i pernah ditanya mengenai adanya Allah Rabb gitu ya, Allah pencipta, maka ia pun menjawab, bukti gitu ya, mengenai adanya Allah itu kalau Imam Syafi'i beliau mengilustrasikan ini adalah daun murbei. Ini adalah daun murbei yang memiliki satu rasa. Tapi, subhanallah, coba kalian pikirkan dengan daun murbei ini jika dimakan ulat sutra maka akan keluar menjadi serat sutra. Kalau bukan karena ada yang berkuasa ya, dari satu daun saja ketika dimakan ulat sutra maka akan menjadi serat sutra. Kemudian ketika dimakan lebah ya, murbei tersebut maka akan menjadi madu. Kemudian ketika dimakan oleh kambing, oleh sapi, maka akan menjadi kotoran gitu. Kalau tidak berpikir, maka tidak akan begitu meyakini kekuasaan Allah gitu ya. Dari satu daun dimakan dengan yang berbeda-beda menjadi sesuatu yang berbeda. Ulat mah jadi serat sutra, dengan lebah jadi madu, dengan kambing keluar kotoran, jika dimakan kijang akan menjadi wewangian, padahal dari satu materi gitu. Nah, seperti itu ya, untuk menunjukkan kuasanya Allah. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal juga pernah ditanya, maka ia menjawab, diibaratkan seperti ini, kalau Ahmad bin Hambal, terdapat benteng yang sangat kokoh gitu ya, benteng yang sangat halus, yang tidak ada pintunya, itu dia menceritakan telur gitu ya, bahwa coba kalian pikirkan, jadi kita disuruh banyak berpikir di sini ya, oleh para imam itu, terdapat benteng yang sangat kokoh dan halus, tidak ada pintunya kan, telur tidak ada pintunya, tidak ada jalan masuk juga, tidak ada jalan masuk, bagian luarnya tampak seperti perak gitu ya, bagian dalamnya tampak seperti emas murni ya, kuning. Dan ketika sedang dalam keadaan itu tiba-tiba dinding benteng pecah, dari dalamnya keluar binatang yang dapat mendengar, binatang yang bisa melihat, memiliki bentuk yang elok gitu ya, suaranya indah, yaitu telur ketika keluar dari dalamnya seekor anak ayam. Nah, masa sih kalian nggak berpikir gitu, seandainya tidak ada yang mengendalikan, yang menguasai gitu ya, coba difikirkan gitu hal-hal seperti itu gitu, tentang kekuasaan Allah supaya kita lebih yakin gitu, lebih yakin dengan kudrat dan iradat Allah, lebih yakin bahwa, sudah sesungguhnya memang keberadaan Allah itu yang harus kita sembah itu seperti itu gitu. Kemudian, Abu Nawas ya pernah ditanya juga, ta'ammal fi nabatil ard, perhatikan tumbuhan ini. Jadi coba perhatikan tumbuhan yang ada di bumi, lihat apa yang telah diperbuat oleh Allah gitu ya. Air jernih bagaikan perak memenuhi parit-parit, bagaikan emas cetakan mengairi lahan yang indah, bagaikan batu permata zabarjad, semuanya merupakan saksi yang membuktikan bahwa tiada sekutu bagi Allah. Tiada sekutu bagi Allah. Nah, kemudian ulama lainnya juga ya, ada yang meyakinkan lagi. Coba perhatikan gitu ya. Coba perhatikan bagaimana tingginya, luasnya langit gitu ya. Tingginya langit bagi orang ulul albab, bagi orang berpikir itu lebih menanamkan keimanan gitu ya. Coba perhatikan langit yang begitu tinggi, langit yang begitu luas, berbagai bintang, komet, planet gitu ya. Renungkan bagaimana semuanya bisa berputar gitu ya. Bagaimana semuanya bisa tadi berubah siang ke malam, malam ke siang gitu ya. Yang semuanya berjalan menurut porosnya gitu ya. Perhatikan laut yang mengelilingi bumi dari segala sisi, gunung-gunung yang diletakkan di bumi agar bumi seimbang gitu ya, agar bumi stabil, dan
bagaimana penduduknya, penghuninya ya dengan berbagai macam bentuk, macam warna-warni gitu ya dalam surah Fatir. Di antara gunung ada garis putih, ada garis merah, beraneka ragam warnanya, ada yang hitam pekat. Nah, subhanallah, di sini ya, di antara manusia, binatang-binatang melata, binatang ternak, ada yang bermacam-macam warna. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba itu adalah hanya ulama gitu. Sudah digambarkan seperti itu gitu ya. Bagaimana sungai-sungai mengalir dari satu negeri ke negara lain, bayangkan saja ya, memberikan berbagai manfaat, juga diciptakan berbagai macam binatang, tumbuhan, yang tumbuhan itu ada yang rasanya berbeda-beda, baunya berbeda-beda, bentuknya berbeda-beda, warnanya bermacam-macam, padahal masih dalam satu tanah gitu, keluarnya dari satu tanah dan air yang sama, alamnya sama, tetapi bisa mengeluarkan sesuatu yang berbeda-beda. Nah, semuanya itu menunjukkan adanya Rabb, adanya pencipta, kekuasaan Allah yang begitu agung, Rahman Rahim Allah, kelembutannya, kebaikannya kepada makhluk ciptaannya gitu. Tiada ilah selain Allah yang seharusnya kita sembah gitu. Kenapa kalian itu begitu bergong gitu ya, harus ada andad, atau harus ada kemusyrikan, tandingan-tandingan, bukan hanya mentauhidkan kepada Allah. Nah, kemudian kita lihat sekilas-sekilas dari tafsir yang lain, misalnya dari Al-Baghawi ya, bahwa hamparan yang dimaksud adalah tanah luas yang terbentang. Ada ulama lain, kata Al-Baghawi, menafsirkan sebagai tempat tidur atau tempat bermalam. Ada ulama yang menafsirkan sebagai tanah pijakan yang Allah jadikan lunak. Allah tidak menjadikannya sebagai tanah yang sangat keras sehingga tidak mungkin menetap di atasnya. Subhanallah, begitu sempurnanya gitu ya. Tidak terlalu keras, tidak terlalu lunak. Kemudian di sini Abdullah bin Mas'ud bertanya gitu ya. Hadisnya dari Bukhari, dari Ibnu Mas'ud bertanya, apa kesalahan terbesar di sisi Allah ya? Kesalahan terbesar manusia di sisi Allah, Allah. Apa? Rasulullah menjawab, kau menjadikan sekutu bagi Allah. Nah, kemudian padahal udah tahu dialah yang menciptakanmu. Sungguh itu adalah dosa yang teramat besar. Kemudian apalagi kata Ibnu Mas'ud, kau membunuh anakmu karena takut ia akan makan bersamamu. Jadi membunuh anak karena takut kelaparan gitu ya. Kemudian Rasulullah ditanya lagi oleh kemudian apalagi? Kau berzina dengan istri tetanggamu. Nah, kemudian selanjutnya di sini kata ja'lu atau menjadikan pada surah Al-Baqarah ini kata Imam Al-Baydawi bermakna al-khalqu atau menciptakan. Sedangkan langit adalah atap yang ditinggikan, air hujan dari langit itu dari awan. Kemudian timbul berbagai buah, adalah beragam buah dan tumbuhan sebagai rezeki makanan bagimu dan sebagai pakan bagi hewan peliharaanmu. Jangan sekali-kali kamu menjadikan sekutu bagi Allah, berhala-berhala pembanding yang kalian sembah seperti kalian menyembah Allah itu. Menurut Abu Ubaidah ya, yang menafsirkan andad adalah sekutu atau lawanan, Allah berlepas diri. Allah nggak mau, Allah sangat marah, ya sangat murka, berlepas diri dari penyerupaan dan adanya lawanan atau andad. Padahal kamu tahu bahwa Allah itu esa, Allah yang menciptakan segalanya. Nah, udah ya tafsir Ibnu Katsir tadi, kemudian tafsir Al-Baydawi ya dalam tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil menyebutkan bahwa Al-Baqarah 22 ini buah-buahan itu tumbuh karena kuasa dan kehendak Allah, tetapi air bercampur tanah menjadi sebab tumbuhnya buah dan menjadi bahan material baginya seperti sperma pada hewan. Jadi ini kita disuruh berpikir ya, kemudian Allah membuat hukum alam seperti pada air ya. Padahal sesungguhnya Allah itu sanggup tanpa sebab akibat juga. Allah sesungguhnya sanggup menciptakan, tetapi sengaja Allah membuat hukum alam gitu ya. Karena ya tadi bahwa Allah sebetulnya tanpa ada sebab akibat juga, karena Allah Maha Kuasa bisa saja, tetapi Allah sengaja menjadikan hukum alam
proses penciptaan itu terjadi ya secara bertahap sesuai dengan hukum alam yang dibuatnya. Nah, ini untuk apa? Untuk menjadi pelajaran bagi mereka yang mau berpikir, bagi ulul albab, bagi kita-kita yang mau memikirkan gitu ya. Kemudian Imam Al-Baidawi menjelaskan bahwa masyarakat Arab jahiliyah mengira bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu memiliki zat dan sifat yang sama dengan Allah gitu. Jadi menyangkanya berhala Manat, Lata, Uzza gitu ya. Mereka menyembah zatnya itu, mereka anggap zat dan sifatnya itu sama dengan Allah. Bahkan mereka mengira bahwa perbuatan berhala itu tidak berbeda dengan perbuatan Allah gitu ya. Ketika mereka berpaling dari menyembah Allah, malah menyembah berhala dan menyebutnya sebagai Tuhan-Tuhan, maka status mereka serupa dengan orang yang meyakini bahwa berhala-berhala itu adalah zat wajibul wujud yang mampu menolak siksa Allah dan mampu menolak siksa dan memberikan kuasa, ya bisa memberikan manfaat. Nah, itu semuanya tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian merendahkan dan mencela orang musyrik yang menyekutukan Allah itu dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Di sini Imam Al-Baidawi mengutip Zaid bin Amr bin Nufail, orang bertauhid di era jahiliyah, yang mengatakan dalam syairnya, apakah satu atau 1000 Tuhan? Apakah satu agama? Lalu persoalan terbagi-bagi. Aku meninggalkan Lata dan Uzza, semuanya demikian dilakukan oleh seorang cendekia. Nah, ini ya pada akhirnya niscaya gitu ya, akal kalian itu akan memaksa kalian akan untuk mengakui keesaan Allah gitu. Dengan tadi ya disampaikan bagaimana kuasanya bumi, langit, berbagai hal itu, semuanya itu akan memaksa akal manusia untuk mengakui bahwa adanya keesaan Allah gitu. Nggak mungkin gitu ya Anda ada sekutu gitu. Begitu rapih, begitu tadi ada nahkoda yang mengaturnya gitu ya. Jadi menurutnya surah Al-Baqarah ayat 22 ini merupakan perintah untuk menyembah Allah, larangan untuk menyekutukannya, dan isyarat atas alasannya. Pada surah Al-Baqarah ayat 22 ini Allah menjelaskan tentang sifat rububiyah Allah, yang Allah menciptakan manusia gitu ya. Allah sudah menyiapkan kebutuhan hidup mereka berupa naungan, makanan, pakaian, buah gitu ya. Lebih umum dari sekedar makanan. Nah, sedangkan rezeki lebih umum dari sekedar makanan dan minuman. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan untuk tafsir Quran surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan kita lebih hati-hati ya dalam bertindak. Jangan asal ucap tadi juga ya, yang demi Allah dan demi hidupmu, demi hidupku, itu sudah masuk pada kemusyrikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing ucapan, hati, dan langkah kita untuk menuju keesaan Allah, hanya menghanyakan Allah, 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 Allah gitu ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahirran kasiron Bunda Penti yang telah memandu kita, memberikan ilmu tentang tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 22. Semoga kita semua terhindar dari sifat syirik yang samar, yang tak terasa. Semoga Allah memberikan kita tetap istiqomah dalam mengkaji ilmu-ilmu itu tentang tafsir Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, acara pengajian online untuk hari ini sudah selesai. Marilah kita sama-sama tutup pengajian online ini dengan membaca istighfar dan doa kafaratul majlis serta hamdalah bersama. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. alamin. Jazakallahu khairan katsiran.